kita membahas sebelumnya tentang filsafat pendidikan klasik yang lebih menekankan kepada pembentukan moral dan etika serta karakter. Sekarang kita akan beranjak kepada sebuah filsafat yang merupakan pemikiran perbaikan dari filsafat klasik sebelumnya. Hai, saya Elvirgina Yoga Hiknasari. Pada video kali ini kita akan membahas filsafat pendidikan modern yang merupakan perbaikan atau penyempurnaan dari filsafat pendidikan klasik sebelumnya. Filsafat pendidikan modern itu sebenarnya lahir sebagai reaksi terhadap keterbatasan pendidikan klasik yang dianggap terlalu menekankan rasionalitas dan tanpa memberi ruang pada kebebasan berpikir. Nah, berdasarkan hal tersebut lahirlah filsafat pendidikan modern yang memberi ruang kepada seseorang atau pembelajar untuk kebebasan berpikir. Nah, berdasarkan hal tersebut, adapun landasan pemikiran dari munculnya filsafat pendidikan modern itu adalah rasionalitas dan sains. Adanya perkembangan sains yang begitu pesat ini menjadi cikal bakal munculnya filsafat pendidikan modern, di mana pendidikan itu tidak hanya bertujuan untuk membentuk moral, tapi juga untuk memberikan ruang, menciptakan pengetahuan dengan melalui kemampuan untuk berpikir kritis. Kemudian landasan selanjutnya itu adalah adanya kemajuan atau progresivisme. Selanjutnya itu adanya kebebasan individu. Jadi di dalam filsafat pendidikan modern ini lebih memberikan ruang bebas kepada seseorang untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah humanisme dan demokrasi. Nah, berdasarkan hal tersebut, adapun ciri khas utama dari filsafat pendidikan modern itu adalah adaptif dan kontekstual, emansipatoris dan progresif, berbasis pengalaman dan realita, fokus pada perubahan dan inovasi. Nah, berdasarkan hal tersebut, tujuan pendidikan menurut filsafat pendidikan modern itu adalah untuk mengembangkan potensi individu, untuk mengembangkan kemandirian belajar dan berpikir kritis, kemudian adaptasi terhadap perubahan sosial, serta partisipasi dalam masyarakat yang demokratis. Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, ada beberapa aliran pemikiran dan tokoh-tokoh yang menggagas aliran tersebut dalam filsafat pendidikan modern. Yang pertama itu adalah dari aliran progresivisme yang digagas oleh John Dewey dan William Kilpatrick. Pada aliran ini menyebutkan menekankan pendidikan sebagai proses yang hidup dan dinamis. Belajar harus berpusat pada siswa atau student-centered learning. Dan tujuannya itu adalah membentuk kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan siap beradaptasi pada perubahan sosial. Aliran kedua itu adalah eksistensialisme yang digagas oleh Jean-Paul Sartre dan Søren Kierkegaard. Pada aliran ini menekankan kebebasan individu dan tanggung jawab dalam memilih makna hidup. Kemudian pendidikan harus membantu siswa menemukan jati diri dan tujuan hidupnya sendiri. Dalam hal ini, guru berperan mendukung proses refleksi dan kesadaran diri. Lanjut, aliran yang berikutnya itu adalah aliran konstruktivisme yang digagas oleh Jean Piaget dan Vygotsky. Nah, pada aliran ini, pengetahuan itu dibangun sendiri oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan dan orang lain. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses konstruksi makna. Belajar efektif terjadi melalui kolaborasi dan dialog secara dialogis. Kemudian, aliran yang selanjutnya itu adalah perennialisme yang digagas oleh Robert Hutchins. Dia menekankan bahwa nilai-nilai abadi dan kebenaran universal harus diajarkan lintas zaman. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan rasionalitas dan moralitas. Guru berperan sebagai pengarah menuju kebijaksanaan, bukan sekedar penyampai informasi saja. Dilanjutkan aliran esensialisme yang digagas oleh William Beckley. Pada aliran ini fokus pada penguasaan inti pengetahuan dan keterampilan dasar seperti reading, writing, dan aritmatik.
Kemudian menolak pendidikan yang terlalu bebas, menekankan disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab. Guru tetap menjadi otoritas utama dalam kelas. Selanjutnya adalah rekonstruksionisme sosial yang digagas oleh Paulo Freire, Theodore, dan Bramall. Pada aliran ini, pendidikan harus mengubah masyarakat menjadi lebih adil dan manusiawi. Murid diajak untuk kritis terhadap ketidakadilan sosial dan aktif mencari solusi. Kemudian menyebutkan bahwa pendidikan itu harus memerdekakan. Yang selanjutnya itu ada humanistik dan Montessori yang digagas oleh Maria Montessori dan Carl Rogers dan Abraham Maslow. Itu berfokus pada pengembangan potensi manusia secara utuh, intelektual, emosional, dan spiritual. Belajar harus terjadi dalam suasana belajar yang bebas tekanan, penuh kasih dan menghargai keunikan individu. Guru sebagai pendamping dan fasilitator pertumbuhan pribadi. Berdasarkan beberapa aliran pada filsafat pendidikan modern, ada pun metode pendidikan yang dapat dilakukan untuk mendukung atau mengimplementasikan aliran filsafat pendidikan modern adalah yang pertama dengan student-centered learning, jadi pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian menggunakan metode inquiry dan problem solving. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelajaran kolaboratif. Yang selanjutnya adalah experiential learning atau belajar melalui pengalaman. Nah, berdasarkan aliran dan ciri-ciri dari filsafat pendidikan modern, adapun pandangan atau posisi guru dan murid itu adalah sebagai berikut. Guru itu sebagai fasilitator dan pendamping. Murid itu sebagai subjek aktif dan kreatif, sehingga dalam proses ini diharapkan mampu menciptakan relasi dialogis dan partisipatif antara guru dan siswa. Nah, demikian tadi penjelasan terkait dengan filsafat pendidikan modern. Semoga bisa bermanfaat dan see you on the next video.